Sikap Abraham Michael yang menghabisi nyawa satpamnya, Septian, mulai terungkap. Mantan sopir Abraham Michael, Arif, mengaku seringkali mendapat tindak kekerasan selama bekerja. Jika salah jalan saat sedang mengemudi bersama Abraham, ia langsung dipukul. Tak hanya Arif, istri Septian juga mengungkap hal yang sama. Penderitaan yang ia rasakan bukan hanya dalam bentuk fisik, tapi juga perihal gaji. Dewi bercerita selama bekerja sebagai satpam di rumah mewah Lawang Gintung, suaminya sering telat menerima gaji. Abraham Michael mengaku sudah merencanakan aksinya untuk membunuh satpam rumahnya, Septian, 37, di Bogor, Jawa Barat, pada Jumat, tanggal 17 Januari tahun 2025, pagi lalu. Hal itu diungkapkan Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota AKP Aji Rizaldi Nugroho saat rilis kasus dugaan anak majikan bunuh satpam ini pada Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025. Untuk diketahui, tersangka Abraham Michael adalah anak dari pengacara Farida Felix. Sedangkan korban Septian merupakan satpam yang bekerja di rumah Farida Felix di Lawang Gintung, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat. Berdasarkan penyelidikan polisi, Abraham Michael sempat membeli pisau sebelum digunakan untuk membunuh Septian. Kita dapatkan struk pembelian pisau ini pada pukul 20:05. Tersangka ini membeli barang-barang melakukan tindakan tersebut, pembunuhan, kata Aji kepada wartawan di Mako Polresta Bogor Kota. Senin, dilansir dari tribunnews.bogor.com. Septian sendiri dihabisi nyawanya sekitar pukul 2.30 waktu Indonesia Barat, dengan cara ditusuk beberapa kali. Saat itu, korban sedang tertidur dan langsung ditikam oleh Abraham Michael. Tidak ada perlawanan, karena baru dibangunkan tidurnya dan dia, korban, kaget, ungkapnya. Motif Abraham Michael tega menghabisi nyawa Septian yakni tersangka kesal pada korban yang disebut sering mengadukannya ke Farida Felix karena sering pulang larut malam. Dalam kesempatan itu, polisi juga mengungkapkan hasil autopsi korban Septian yang ditemukan tewas dengan sejumlah luka tusuk. Di tubuh korban, terdapat 22 tusukan pisau. Hasil autopsi korban berdasarkan hasil autopsi terdapat 22 luka, ujar Aji. Dari semua luka itu, ada satu luka yang membuat nyawa Septian melayang. Luka itu terdapat di leher bagian kiri korban. Dari hasil ini, penyebab kematian berdasarkan gorokan terakhir yang dilakukan tersangka di bagian leher, jelasnya. Memang korban ini dalam keadaan tertidur. Kemudian, dibangunkan oleh tersangka dilakukan penusukan sampai terakhir di bagian leher, pungkasnya. Atas perbuatannya, tersangka Abraham Michael dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan subsidiar, pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan yang berakibat kematian dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dewi, istri dari satpam di Bogor yang tewas akibat dibunuh anak majikan, mengurai curhatan pilu kepada Gubernur Jawa Barat terpilih Deddy Mulyadi. Wanita asal Pelabuhan Ratu, Sukabumi itu mengungkap firasat buruk sebelum tragedi pembunuhan yang menimpa sang suami. Ternyata Dewi sempat mengetahui konflik yang terjadi di antara terduga pelaku pembunuhan suaminya. Seperti diketahui, suami Dewi, Septian, yang berprofesi sebagai satpam di rumah mewah kawasan Lawang Gintung, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, tewas dibunuh pada Jumat, tanggal 17 Januari tahun 2025, sekira pukul 4.30 WIB. Sosok yang membunuh Septian adalah anak majikan sekaligus bos rental bernama Abraham Michael. Sebelum sang suami meregang nyawa, Dewi mengaku sempat mendengar curhatan Septian soal sosok majikannya. Diakui Septian, selama 5 bulan bekerja di rumah megah tersebut, ia tidak pernah ribut dengan siapapun. Namun diakui Septian, majikannya memang sosok yang kurang menyenangkan. Cerita sih enggak pernah cerita ribut sama siapa. Cuma, korban suka curhat majikannya bawel, cerewet. Ah, udah biasa itu cerewet, namanya juga perempuan, ungkap Dewi dilansir tribunnews.bogor.com dari tayangan YouTube Kang Deddy Mulyadi. Yang cerewet lakinya atau perempuan? Tanya Deddy Mulyadi. Yang si ibunya, ujar Dewi. Diungkap Dewi,
Suaminya memang pernah menceritakan konflik antara pelaku yakni Abraham dengan ibunya, Farida Felix. Bahkan kala itu Septian yang baru pulang kampung ke Pelabuhan Ratu harus buru-buru pulang karena majikannya bertengkar dengan anaknya. Korban waktu pulang ke rumah. Cerita, itu si ibu berantem sama anaknya, sama si abang. Besok paginya kerja, kata Dewi. Oh, majikannya berantem sama anaknya yang bontot. Anaknya yang bontot umur berapa? Tanya Kang Dedi. 37. Cerita itu aja. Korban bilang, saya buru-buru balik lagi ke Bogor. Takut ibu marah, imbuh Dewi. Mengingat curhatan sang suami, Dewi tersentak. Pasalnya bak firasat. Dewi sempat memperingatkan suaminya agar tidak ikut campur dalam konflik majikannya itu. Terlebih Septian pernah bercerita bahwa ia sempat melindungi majikannya dari amukan anaknya. Hari Kamis, sehari sebelum pembunuhan, korban cerita, ibu berantem sama abang. Abang diusir sama ibu. Terus ibu mau dicekik sama abang. Udah saya belain. Saya bilang, abang jangan ikut-ikutan, nanti kena imbasnya. Udah habis itu enggak ada kabar. Pungkas Dewi. Lantaran kasus pembunuhan yang menimpa suaminya itu melibatkan sosok anak pengacara kenamaan, Dewi mengaku cemas. Karenanya, Kang Dedi pun mengurai janji kepada keluarga korban. Enggak usah takut, nanti saya akan berkoordinasi dengan Pak Kapolda Jabar, dengan Kapolres Kota Bogor. Saya akan memantau seluruh proses penyelidikan dan penyidikannya, kata Dedi Mulyadi. Bukan cuma janji membantu mengawal kasusnya, Kang Dedi Mulyadi juga membantu meringankan beban Dewi. Terenyuh mendengar cerita Dewi soal mendiang Septian adalah tulang punggung keluarga. Dedi Mulyadi akhirnya melayangkan inisiatif bahwa seluruh biaya pendidikan dan kehidupan anak-anak korban akan ia tanggung seluruhnya. Yang masih sekolah 2 orang, yang masih sekolah nanti tanggung jawab biaya pendidikannya dari saya tiap bulan. Dan biaya kehidupannya, yang 2 orang ya, kata Kang Dedi. Terima kasih, ucap Dewi. Tak hanya itu, Kang Dedi juga memberikan uang puluhan juta untuk biaya pemakaman serta tahlilan korban. Hal itu diberikan Kang Dedi lantaran kasihan mendengar keluarga korban curhat bahwa mereka hingga kini belum ditemui oleh keluarga pelaku. Biaya pemakaman, biaya tahlilan, nanti saya siapkan 20 juta untuk ibu. Yang penting kasusnya segera terungkap. Udah ibu enggak usah mikir lagi biaya pemakaman. Tahlilan, saya siapin, imbuh Dedi Mulyadi. Makasih banyak Pak, kata Dewi sembari menangis. Terungkap bahwa anak pengacara membunuh satpam di rumah mewah Lawang Gintung Bogor karena terpengaruh obat-obatan. Hal itu diungkap sendiri ibu tersangka yang juga pengacara, Farida Felix. Farida bahkan menangis mengungkap niatannya bertemu dengan keluarga satpam Septian. Abraham Michael kini sudah ditetapkan tersangka kasus pembunuhan satpam Septian di rumah mewah Jalan Lawang Gintung, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Abraham menusuk Septian di pos satpam rumah mewah Lawang Gintung pukul 2.30 waktu Indonesia Barat,